Dengan Anissa. Sebelumnya makasih ya Kak Daviana. Aku emang kesini niatnya emang buat bertanya juga sama Ustadz Hanan. Alhamdulillah masih rezeki. Sebelumnya aku mau cerita sedikit, banyak sih sebenarnya. Sedikit ya. Sedikit Ya. banyak. Alhamdulillah Ustadz, di pertengahan tahun kemarin aku memantapkan hati untuk hijrah, mengejar cintanya Allah dan memiliki niat untuk memperbaiki diri, juga membatasi diri ke lawan jenis. Tapi Ustadz, ternyata Allah menguji aku dengan cinta yang aku punya. Niat aku untuk mengejar cinta Allah, tapi Allah uji aku menumbuhkan rasa cinta kepada makhluknya. Aku ketemu laki-laki di salah satu acara agama di November lalu, dan akhirnya benteng yang udah aku bangun runtuh. Aku dekat sama laki-laki itu sampai akhirnya aku intens. Maaf ya Kak, agak gemeter. Nggak apa-apa, nggak apa. Mau Lagi banget orangnya soalnya. Gemeteran aja puitis ya. Iya, keren. Masya Allah. Ini udah dirangkai soalnya. Oh iya. Udah planning ya? Ya. Oke. Rasanya kecewa banget Ustadz sama diri sendiri karena harus mengingkari janji sendiri kan. Tapi Masya Allah, tabarakallah-nya, baiknya Allah itu memunculkan rasa takut dalam diri aku dan hati aku tentang perasaan aku ke laki-laki itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk jauhin dia karena aku benar-benar mau memperbaiki diri aku gitu Ustadz. Setelah ujian cinta itu datang, sekarang aku ngerasain ujian yang datang dari diri aku sendiri. Itu naik turunnya iman, ibadah, jatuh bangun dalam mengistiqomahkan diri aku. Karena jujur Ustaz, rasanya susah banget buat menstabilkan iman juga ibadah aku dengan background aku yang biasa aja dan kurang dalam ilmu agama. Pertanyaannya, salah atau enggak Ustaz kalau kadang kita merasa kecewa, bersalah dan menyesal karena selalu jatuh bangun dalam mengejar cinta Allah, bahkan kadang merasa takut sama pandangan orang sekitar, teman ataupun saudara-saudara, karena jujur sikap dan perilaku aku itu belum sebaik sama penampilan yang udah aku rubah sekarang. Gimana caranya untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan ketika kita sedang memantapkan hati untuk berhijrah meskipun latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan tidak mendukung. Selain itu juga, apakah Ustadz Hanan bisa kasih aku tips dan triknya supaya bisa ngelewatin setiap ujian yang datang dari diri aku sendiri ataupun dari orang lain? Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Ada orang yang sudah banyak beramal tetapi hatinya masih gelisah. Ada orang yang sudah banyak melakukan kebaikan tapi dia masih merasa nggak pantas. Ada orang yang sudah habis-habisan untuk memperbaiki diri tapi dia masih merasa bersalah. Dan orang itulah ciri orang beriman. Makanya ayat itu diletakkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ternyata salah satu ciri-ciri orang beriman atau Al-Mu'minun itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah banyak melakukan kebaikan, beramal solih tapi hatinya masih gelisah. Mbak Anissa, semoga perasaan Mbak Anissa itu bukan tentang kecewa, tapi tentang wajilah. Mbak Anissa masih merasa diri nggak pantas, Mbak Anissa masih merasa diri banyak kekurangan, Mbak Anissa masih merasa diri belum sempurna, Mbak Anissa masih merasa banyak bersalah dengan dosa-dosa. Itu tuh wajilah namanya, bukan merasa bersalah dalam arti benci kepada diri sendiri, bukan merasa kayak kepayahan dalam proses hijrah, bukan. Itu wajilah, dan wajilah itu anugerah Allah dalam hati orang beriman. Justru yang bahaya itu orang yang baru beramal sedikit merasa dirinya sempurna, merasa dirinya pantas untuk mendapatkan semua yang dia inginkan dalam hidup. Nanti dia akan menuntut Allah, kenapa Allah nggak memberikan saya ini dan itu? Bukankah saya udah melakukan ini dan itu? Apalagi yang kurang dari saya? Nah, ini yang disebut dengan, kalau dalam bahasa Al-Quran, istaghna. Kalla innal insana layatagha. Terus ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas kalau dia memandang dirinya istaghna, sudah lebih, sudah cukup, sudah sempurna.
Itu lawannya dari wajilah itu adalah istaghna. Wajilah itu iftiqar ilallah, merasa fakir di hadapan Allah, merasa kurang di hadapan Allah, merasa penuh aib dan celak di hadapan Allah, merasa belum apa-apa di hadapan Allah. Iftiqar dari kata fakir. Nah, iftiqar, wajilah adalah perasaannya orang-orang beriman. Jadi kalau Mbak Anissa punya itu, harusnya Mbak Anissa menjadi orang yang beruntung sekali punya perasaan itu di hadapan Allah. Jadi jangan sampai diterjemahkan sebagai rasa bersalah, sebagai sebuah ujian. Bukan ujian, justru itu anugerah. Selama Mbak Anissa punya perasaan itu, harusnya kan Mbak Anissa itu punya energi untuk terus perbaiki diri, punya energi untuk terus belajar, berjuang, memperbaiki diri. Kalau orang yang udah istaghna justru ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang perlu diperbaiki, yang perlu dipelajari. Justru iftiqar atau wajilah membuat kita pengen belajar lagi, memperbaiki diri lagi, memperbaiki taubat lagi, memperbaiki hijrah lagi, dan nggak akan pernah habis sampai akhir hayat kita. Jadi saya lebih suka menerjemahkan kata-kata Mbak Anissa tadi bukan sebagai rasa bersalah, bukan sebagai ujian, tapi justru sebagai wajilah dan iftiqar ilallah. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Dan Nabi Musa pun pernah berdoa kayak gitu. Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya fakir kepada Engkau gitu. Jadi harus ada rasa itu. Yang kedua, apa tipsnya untuk menghadapi ujian diri dan orang lain? Mbak Anissa, Allah nggak suka kepada berlebihan dalam segala sesuatu. Islam itu agama tawazun, keseimbangan. Bahasa lainnya agama proporsional, wasatiyah. Kalau nggak keseimbangan, proporsional, itulah Islam. Bukan yang ekstrim kanan, bukan yang ekstrim kiri. Maka Mbak Anissa, kalau datang laki-laki baik-baik, dia tuh nggak akan menghalangi Mbak Anissa dari Allah. Kalau niatnya baik, attitude-nya baik, insya Allah dia juga pengen berkomitmen secara baik-baik, dia nggak akan menghalangi Mbak Anissa dari Allah. Jadi ketika Mbak Anissa menjauhi diri dari dia karena takut terhalang oleh Allah, ini takutnya masuk ke dalam tasyaddud, berlebih-lebihan, nggak tawazun. Coba periksa lagi keadaannya. Jangan-jangan dia niatnya baik, dia udah siap, dia insya Allah ideal jadi imam. Kenapa nggak membuka kesempatan buat dia? Toh mencintai dia karena Allah tidak akan menghalangi cinta kita kepada Allah. Itu bagian justru dari cinta kita kepada Allah. Coba perhatikan doa Nabi tentang cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Berarti kan dicintai oleh orang yang mencintai Allah itu bagian dari cinta Allah. Kenapa kita takut? Jadi Islam nggak justru menyuruh kita untuk ngejomblo demi biar kita fokus ke Allah, nggak kayak gitu juga. Tapi juga jangan sampai kita pakai excuse pacaran Islami lah, pengen ada hubungan tapi nggak ada status lah segala macam, nggak gitu juga. Ini namanya tasayyub. Nggak boleh tasayyub, nggak boleh tasyaddud. Yang boleh tawazun, proporsional, adil, pertengahan, seimbang.